Harga semurah ini dapat figur selengkap ini? Masa iya? Halo teman-teman, balik lagi di channel gua, I am Wibi. Di video gua kali ini gua bakal nge-review mainan lagi. Action figure yang bakal gua review kali ini yaitu dari lini ZD Toys Ultraman Gaia. Nah, figur ini gua beli di harga sekitar 250.000 ya. Jadi ya termasuk murah banget lah ya. Oke, pertama-tama kita mulai dulu dari boxnya ya. Dan jujur aja ini boxnya megah banget loh. Berasa kayak gua beli Hot Toys. Terus di depannya di sini kita bisa melihat foto figur Ultraman Gaia-nya ya. Di sebelah kanan atas ada tulisan Ultraman Gaia, tapi ditulis dalam bahasa Cina nih ya. Di sebelah kirinya juga ada tulisan bahasa Cinanya. Terus di bawahnya di sini ada tulisan Gaia versi 1. Dan di bawahnya lagi di sini ada logo dari ZD Toys. Di sebelah kanan di sini ada tulisan Ultraman Gaia versi 1 nih ya dalam bahasa Cina. Terus di sebelah kirinya di sini sama aja nih kayak di sebelah kanan. Untuk di bagian bawahnya di sini ada tulisan Cina dari pabriknya nih. Terus kalau untuk bagian atasnya di sini kosong kayak gini aja ya. Sedangkan untuk di bagian belakang seperti biasa kita mendapatkan pose-pose dari action figurnya. Oke, kalau gitu langsung aja kita keluarin action figurnya. Nah, ini dia ZD Toys Ultraman Gaia. Untuk bagian depannya kayak gini ya. Untuk bagian belakangnya kayak gini. Oke, kalau gitu langsung aja kita lihat detail-detailnya dari dekat. Let's go. Pertama-tama kita mulai dulu dari bagian kepalanya ya. Nah, untuk bagian visor matanya di sini gua lihat berwarna putih clear ya. Di bagian samping kayak gini. Terus di bagian belakang dia kayak gini. Untuk kepalanya sih menurut gua udah mirip sama gaya yang ada di film ya. Nice lah. Nice. Kita beralih ke bagian dada. Di sini kita bisa melihat bentuk color timer Ultraman Gaia nih ya. Dan kalau gua lihat di sini color timernya itu berwarna putih juga, tapi rada gelap. Tuh ya. Untuk bagian dadanya di sini kita juga bisa melihat kalau si Gaianya ini masih berwarna merah nih ya. Soalnya ini kan masih versi 1, bukan versi 2 yang dapat kekuatan dari Agul. Jadi dia ini masih originalnya si Gaia banget lah. Terus untuk bagian belakangnya di sini kita lihat waduh, apa-apaan nih? Ini kayaknya minus dari pemilik sebelumnya nih ya. Tuh ada bekas kayak gini nih. Ada. Untuk bagian telapak kakinya dia berwarna putih polos kayak gini aja, sama ada tulisan TPC nih. Terus di sini juga ada semacam lobang, entah ini fit sama stand base yang kayak punya MC Verlaine gitu atau enggak, gua nggak tahu. Oke, kalau gitu kita langsung masuk ke bagian part dan juga aksesoris. Yang pertama di sini kita mendapatkan part tangan yang mengepal nih ya. Dan ini sudah terpasang di figurnya nih. Ini adalah part tangan wajib untuk semua action figure. Kalau nggak ada ini ya aneh. Next, di sini kita mendapatkan part tangan yang lagi relax nih ya. Next, di sini kita mendapatkan part tangan yang sebenarnya nggak terlalu jauh berbeda sama yang tadi, tapi ini tuh kayak lebih mencengkram gitu loh tangannya tuh kayak gini. Kayak gini nih. Ya. Kalau dilihat dari jari-jarinya. Tuh.
Next, di sini kita mendapatkan part tangan Ultraman Gaia yang lagi pose terbang nih ya. Atau ini buat kosen juga sih bisa ini. Next, di sini kita mendapatkan semacam aksesoris alat perubahan Gaia nih ya. Dan ini detailnya keren banget guys. Nah ini kalau kalian lihat di bagian dalamnya ini ada semacam detail bintik-bintik gini ya. Tuh, dan ini keren banget sih. Terus di bagian sini itu dia berwarna biru. Tuh bagian belakangnya di sini dia kayak gini. Ada semacam lubang nih, nanti kita bisa masukin kayak tongkat atau buat stand base-nya si aksesoris ini. Next, di sini kita mendapatkan yang tadi nih gue bilang stand base atau tongkatnya si alat perubahan Gaia tadi ya. Dan caranya di sini ya kita langsung tusuk aja. Tuh, udah simple. Next, di sini kita mendapatkan efek kosen dari Ultraman Gaia. Widih. Dan di sini dia berwarna oranye campur kuning gitu ya. Jadi di bagian awalnya dia berwarna kuning dan semakin menjauh dia berwarna oranye dan sampai di ujung dia warna kuning lagi, guys. Terus di sini juga ada garis-garis kayak gini ya detailnya. Biar bermaksud kayak si energi Gaia itu keluar dari bagian tangannya gitu loh. Next, di sini kita mendapatkan stand base untuk menjaga keseimbangan Gaia ketika dia buat kosen ya. Jadi untuk efek kosennya nanti kita taruh di bagian atas ini. Jadi biar si Gaia itu nggak keberatan atau tidak ini, tidak seimbang gitu loh guys. Gitu. Nah ini tinggal tusuk aja ini mah. Nah gitu ya. Next, di sini kita mendapatkan efek kosennya si Gaia lagi nih. Ini ya, gua nggak tahu nama jurusnya Gaia yang ini apa. Tapi ini sering digunain di ini, di film-filmnya Gaia ya. Ketimbang kosennya dari tangan malah dia lebih sering pakai jurus yang ini nih. Tuh, jadi yang ini tuh udah nempel langsung di bagian kepalanya ya. Jadi nggak bisa kita lepas. Dan untuk yang ini dia berwarna pink. Kalau gue lihat sih. Dan ini kalau kita pasang di badannya Gaia, dia tampilannya kayak gini ya. Next, di sini kita mendapatkan benda apa ini ya? Ini tuh kayak alat pengaktif buat ini loh, aktifin lampu LED di figurnya Gaia. Tuh, ya. Jadi dia pakai bahasa Cina gitu di sini. Dan caranya adalah gampang banget guys. Ini tinggal kita ini aja tempelin di kepalanya Gaia nih ya. Bentar. Gua deketin dulu nih. Nih. Tuh, udah hidup tuh ya. Jadi untuk ZD Toys itu dia dilengkapi sama lampu LED juga guys. Ya, terus untuk color timernya juga di sini bisa kita hidupin. Tuh. Terus kalau misalkan kita deketin lagi, tuh dia jadi color timer atau berwarna merah kedip-kedip gini ya. Jadi dia si Gaianya kayak kehabisan energi nih. Tuh. Dan untuk yang kepala yang pertama tadi itu dia juga bisa ya. Tinggal tempelin aja kayak gini nih. Mana nih? Tuh, ya pokoknya sama lah kayak gini lah guys. Next, kita mendapatkan baterai alternatif nih. Jadi ZD Toys itu menyediakan juga baterai nih ya. Jadi kalau misalkan lampu kita yang di badannya Gaia itu sudah mau habis, ya kalian tinggal ganti aja pakai ini. Gitu. Baik ya, ZD Toys.
Yang terakhir, di sini kita mendapatkan stain base yang luar biasa keren banget teman-teman. Tuh berwarna hitam dan di sini ada tulisan apa ini? Tulisan apa ini? Tanda tangan siapa ini, guys? Nggak tahu gue. Terus di sini ada tulisan Suburaya Production. Terus bagian belakangnya di sini, bagian bawah dia kayak gini aja ya. Dan ini untuk capitnya di sini ya, gua terpesona sih ini. Ini dia ini ya, nggak gampang loose gitu loh, nggak gampang kendor gitu. Jadi ini kencang banget teman-teman. Sini bisa kita iniin, naik turunin, bisa kita goyang kanan kiri ini ya. Sini juga bisa kita naikin stand base-nya. Ini enak banget ini. Stand base-nya ini udah kayak stand base Hot Toys. Keren banget lah jadi Terus kalau misalkan kalian lihat ya di bagian sini ada ini lubang-lubang kecil ini tuh bisa kita masukin buat alat perubahan gaya sama alat yang buat aktifin lampu tadi itu loh. Bentar ya, gua masukin dulu. Nah, tampilannya dia jadi kayak gini nih kalau udah gua pasangin di stand base-nya ya. Jadi ini ya megah banget sih ini. Kalau misalkan kalian taruh di kamar kalian atau di lemari pajang kalian. Oke teman-teman, kalau gitu kita langsung aja beralih ke bagian artikulasi. Untuk pertama kita mulai dulu dari bagian kepalanya ya. Nah, untuk bagian kepalanya di sini kita bisa putar full. Terus ini bisa kita goyang-goyangin sedikit. Terus kalau misalkan kita naikin, coba kita ulang lagi. Kita naikin, nggak naik. Buset dah, nggak naik bro. Kalau bawahin, nggak bisa dibawain juga guys. Kalau di gini-gini sih ya kelihatan kayak naik turun sih ya, tapi sebenarnya kagak naik guys. Turun juga nggak bisa, buset, cuma bisa di kanan kiri doang. Terus di sini untuk bagian tangannya ya kita naikin dulu. Dapat seberapa? Oke, dapat segini. Ya ini not bad lah. Terus di sini kan kita nggak ada kayak apa ya, ini nggak terpisah gitu loh. Jadi dia nyambung. Jadi kita nggak bisa kita goyang-goyangin ininya. Tapi di sini kita mendapatkan apa namanya, butterfly joint ya. Tuh. Ya. Terus di sini kalau kita tekuk dia dapat segini dan ini bagus sih. Ini bagus tekukannya ya. Terus untuk bagian ujungnya di sini bisa kita putar-putar, bagus. Untuk kita naikin, dianya nggak dapet teman-teman. Ya dapat sih dikit banget tapi ini mah nggak bisa dibilang naik ini mah, sama kayak kepalanya tadi ya nggak bisa naik turun ya. Terus untuk bagian dada dan perut, coba kita lihat, bentar. Kita putar kanan. Dapat segini aja, terkiri segini aja, buset. Kita putar-putar, ini bisa ya kalau kita putar-putar. Dan di sini kalau kalian perhatian ada bekas ini, bekas lecet ya. Nah, jadi harus hati-hati nih untuk bagian dadanya, bagian silver sama emas ini, gampang kebaret. Terus kalau kita naikin, dapat segini. Ya udahlah, bawahin dapat segini. Oke. Terus kita lanjut di bagian ini, join pinggang. Kita putar kanan, ya gitu ya. Putar kiri, nggak bisa, astaga. Terus kalau kita naikin, bentar, ulang. Kita naikin, dapat segitu sedikit banget. Terus kita bawahin, dapat segitu dikit banget ya. Ini mah ketolong sama join ini sih, join dada. Itu pun dia tetap kanan kiri nggak bisa guys. Terus untuk bagian kaki nih, kaki kan tadi dia rapat kayak gini nih dia aslinya. Terus ini bisa kita ini keluarin tuh, jadi biar lebih enak lah buat gerakin kakinya ya. Terus di sini bisa kita
goyang-goyangin kayak gini. Nih. Tuh bisa kita putar-putar ya. Terus bisa kita naikin sampai dapat segini. Oke lah. Terus kalau kita mundurin, dia dapatnya segini ya. Nah ini udah mentok nih. Nice, boleh. Terus kalau misalkan kita bengkokin, dapat segini. Nice, oke. Terus untuk bagian ini nih ya, telapak kaki nih, gimana nih? Naikin, bisa nggak? Naikin. Udah dinaikin ya, balik lagi ke bentuk normal. Kalau kita turunin, sama atas bawah dia nggak bisa teman-teman. Kalau diginiin, kalau digoyang-goyang sih masih bisa ya, masih bisa nih. Terus untuk ujung kaki nih bisa kita tekuk. Oke, menurut gua untuk ZD Toys Ultraman Gaia, detailnya sih udah oke banget lah ya. Cat warnanya juga udah bagus, udah mirip lah sama Gaia yang ada di film. Jadi untuk detail figurnya di sini bakal gua kasih nilai 7,5. Untuk artikulasi menurut gua kurang banget sih ya. Kepalanya susah digerakin atas bawah, dada sama pinggangnya nggak bisa muter, telapak kakinya nggak bisa digerakin, ampas sih. Jadi untuk artikulasi bakal gua kasih nilai 5. Untuk part dan aksesoris, jujur ini banyak banget ya. Malah kebanyakan sih menurut gua mah. Udah gila emang ZD Toys. Jadi untuk part dan aksesoris bakal gua kasih nilai 9. Oke, karena semuanya sudah selesai, jadi menurut gua cukup sampai sini saja video gua kali ini dan kita bakal lanjut review action figure yang lainnya. Jadi jangan lupa diklik like dan juga diklik subscribe kalau kalian suka video ini. Sampai jumpa di next video. Dadah!